Kita akan lawan si Muhammad bersama-sama. Ayo kita gabungin kekuatan Yahudi dan orang-orang progresif, moderat dan toleran. Itu bahasa zaman sekarang. Lain ukhrijtum lanakhrujan namakum. Kalau kita kalah, kalian terusir, kita akan ikutan kalian, terusir bareng-bareng. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalian diperangin, kita akan tolong. Kata Allah, wallahu ya'lamu innahum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi mereka pembohong. La in ukhriju la yakhrujuna ma'hum. Kalau orang Bani Nadir diusir, orang munafikin kagak akan mau pergi dari Madinah. Wal in qutilu la yansurunahum. Kalau diperangin orang Bani Nadir, orang-orang munafik nggak akan bantuin. La yansurunahum. Wala in nasaruhum, pun kalau mereka bantuin dikit, la yuwallunnal adbar, mereka akan kalah juga. Tsumma la yunsurun, udah mereka nggak akan menang. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian lebih ditakutin daripada Allah oleh mereka. Itu kita salah satu faedah memang terbesar, bahkan faedah terbesar setelah menguatkan keimanan, cinta dan ittiba pada Nabi SAW. Faedah besar berikutnya belajar sirah adalah membantu kita memahami Al-Quran dengan baik. Membantu kita memahami apa? Al-Quran. Jujur, kalau saya nggak belajarin sirah mungkin nggak ngerti juga banyak ayat. Apa maksudnya? Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim walladzina kafaru min ahlil kitab. Siapa maksudnya? Siapa? Kan Allah nggak selalu sebut nama di Quran. Tapi kalau belajar sirah, oh iya cocok, ini dia. Gitu ya. Nah, ini juga penguat apa yang kemarin ditanyakan. Bagaimana sanad dari riwayat sirah? Enggak semuanya sahih ya. Udah kita bilang bahwa standar sahihnya standar sahih apa dulu? Standar sahih kan berbeda satu bidang ke bidang lain. Kalau dalam sirah udah sahih itu menurut pandangan standarnya sirah. Pun kalau misalnya juga lemah ya, tapi tertopang Quran karena dia cuma untuk memperjelas doang apa yang dimaksud Quran. Lah, Israiliyat aja boleh dipakai untuk menguatkan tafsiran Quran. Berdasarkan sabda Nabi sendiri, haditsu an Bani Israil wal harb. Itu Israiliyat yang berasal mungkin dari Taurat, Injil yang sudah didistorsi, sudah diubah-ubah, sudah dihilang-hilangin. Atau berasal dari omongan dan catatan-catatan riwayatnya orang ahli kitab. Itu boleh untuk membantu memahami Quran. Gak masalah. Nabi yang bilang sendiri, haditsu an Bani Israil wal harb. Maka begitu juga, lebih-lebih lagi riwayat sirah. Bisa dimengerti ya? Ya. Yaitu bulan Rabiul Awal perang Bani Nadir. Bani Nadir akhirnya terusir. Karena kenapa? Di PHP-in sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahu nggak di PHP-in? Tahu PHP nggak? Tahu ya. Dan dibilang doang, kalau kalian diusir, kita akan pergi bersama kalian. Kalau kalian diperangin, kita akan ikut perang bersama kalian. Nyatanya enggak. Di perang mana? Bani Nadir itu nungguin pertolongan, kagak datang-datang. Aduh, di PHP-in kita. Lagi munafik dipercaya. Munafik itu tiap hari bohong sama orang Islam. Ya bohong sama kamu lebih gampang. Orang Islamnya dibohongin. Apalagi kamu. Allah dan Rasulnya aja mau dibohongin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka mau bohongin orang Allah dan Allah mau dibohongin gimana? Gila tuh Allah mau dibohongin. Bayang nggak parahnya tuh. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kalau dalam qiraat jumhur kan wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Kalau kita bacanya wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka menipu kecuali diri sendiri. Ya parah aja, yang benar aja. Allah dibohongin. Allah dibohongin gimana? Lah Allah aja mau dibohongin apalagi? Apalagi Bani Nadir. Bani Nadir nggak mikir sih. Itulah jangan percaya orang munafik. Jangan percaya orang munafik. Jangan percaya. Allah aja bilang tentang orang munafik di Quran tuh. Mereka nggak solider, sesama munafik aja nggak solider. Kalau orang kafir, orang Islam masih solider. Wal mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Itu mukmin. Ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Itu kalau kata Allah di surat Taubah. Orang kafir
Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, surat Al-Anfal. Orang mukmin sesama mereka saling tolong menolong. Orang kafir sama mereka saling tolong menolong. Orang munafik Allah bilang wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum ba'duhum mimba, enggak ada ulianya. Mimba. Nanti surat At-Taubah dibuka. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Jadi orang kafir, orang mukminin kata Allah aulia, saling tolong menolong sesama mereka. Orang munafik enggak aulia. Biasa bukan aulia. Ini orang munafik di PHP Bani Nadir oleh orang munafik. Akhirnya Bani Nadir terusir. Bulan apa tadi? Rabiul Awal. Nah, lanjut. Wabadu mautu Zainabal muqaddamah, dan setelah itu wafatlah Zainab yang udah lewat. Zainab yang udah lewat, Zainab apa? Zainab binti Khuzaimah. Wafat di usia 30 tahun di bulan Rabiul Akhir. Wabadahu nikahu. Berarti istri Nabi sekarang tinggal berapa? Tinggal 3 lagi, tadinya 4. Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab radhiyallahu anha. Sekarang tinggal 3 lagi. Nabi nikah lagi. Habis itu di bulan bulan Syawal dulu ya. Bulan Syawal Nabi nikah dengan siapa? Ummu Salamah. Wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah. Di bulan Syawal. Ummu Salamah nama asli beliau, bukan kunyahnya, Hindun binti Hudzaifah. Hindun apa? Hindun binti Hudzaifah. Ini jangan meledekin nama Hindun. Istri Nabi. Hatta Hindunnya ibunya Muawiyah, Hindun istrinya Abu Sufyan pun muslimah, mukminah. Ada ayat tentang Hindun. Misalnya di surat Al-Mumtahanah. Ini Hindun radhiyallahu anha. Di bulan Syawal nih. Kamu Salamah ini tadinya punya suami Abu Salamah. Orang yang sangat soleh. Cuma Abu Salamah di perang Uhud terluka parah. Kemudian pulang, diobatin sedikit, kemudian ikut lagi Sariyah. Sariyah itu perang tapi Nabi nggak ikutan. Kemudian pulang-pulang terluka parah lagi, kemudian meninggal. Ya. Nah, Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah bingung. Siapa yang namanya? Gimana nih? Abu Salamah suami saya meninggal. Kemudian Nabi yang hadir pemakaman ngajarin doa timpa musibah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala atas musibahku. Allahumma jurni, dalam riwayat lain Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah ngamalin doa ini, diajarin sama Nabi SAW. Ummu Salamah bilang juga, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah orang top. Abu Salamah. Ini Ummu Salamah itu merasa nggak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi beliau baca aja doa tersebut. Baca aja, ya Allah ganti yang lebih baik. Akhirnya setelah iddahnya selesai, di bulan Syawal, habis lebaran, Nabi SAW apa? Lamar Ummu Salamah. Lamar Ummu Salamah. Bener nggak? Doanya kekabul nggak? Kabul ya. Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itulah waba'dahu nikahu Ummi Salamah. Wa binti Jahsyin, dan nikah juga dengan siapa? Binti Jahsy, binti Jahsy. Nah, ini di sini ada kemana? Ya, lupa masukin berarti nih. Ya, mohon maaf ya. Ya, lupa masukin di tabel sini. Oke. Jadi berikutnya nikah dengan binti Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Nah, Zainab binti Jahsy itu dinikahin oleh Nabi SAW juga di bulan Syawal. Juga di bulan Syawal. Kayaknya saya harusnya nyelipin di sini nih, cuma lupa. Jadi di bulan Syawal Nabi nikah. Bulan Syawal tahun 4 tuh, ya, nikah kurang lebih 3 kali. Ya, 1 dengan Ummu Salamah, 2 dengan Zainab binti Jahsy, atau enggak, binti Jahsy ini Dzulqa'dah. Jadi ditambahin Dzulqa'dah
perang Badr al-Mawidi dan juga apa? Binti Jahash nikah dengan Zainab. Jadi Nabi bulan Syawal nikah 2 kali aja. 2 kali. Satu dengan siapa? Ummu Salamah. Satu lagi dengan Ummu Habibah, cuma nikahnya jarak jauh online dengan Ummu Habibah. Karena Ummu Habibah lagi di mana? Di mana? Lagi di Habasyah. Ummu Habibah itu pergi sama suaminya ke Habasyah hijrah. Tapi suaminya kemudian futur. Akhirnya malah pindah ke agama Nasrani. Nggak tahu gimana ceritanya, naudzubillah ya. Mabok, kemudian futur, murtad, ke agama Nasrani, kemudian meninggal. Meninggal nih di masa-masa ini. Cerai dulu, terpisah cuma meninggal. Akhirnya Nabi SAW ketika mendapat kabar meninggal suaminya, Ummu Habibah, dan Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan. Ummu Habibah itu Romlah nama beliau, binti Sokher. Sokher itu Abu Sufyan. Meninggal suaminya, Ummu Habibah, Nabi nikah. Itu jarak jauh nikahnya. Mau nggak pakai Zoom? Ya. Nikah jarak jauh aja. Ada surat. Ya. Jadi nikah jarak jauh boleh nggak? Nikah pakai Zoom boleh nggak? Nah, boleh. Walaupun memang kalau bisa ketat, mereka enggan menikahkan via Zoom ya. Mereka enggan. Karena khawatir nggak meyakinkan dan seterusnya. Tapi intinya nggak sedikit lama yang bilang sah. Nah, Nabi cuma nikahnya nggak Zoom. Nabi nikahnya mewakilkan. Tolong wakilkan akad saya. Ya. Bilang ke sahabat-sahabat yang bisa. Nah, yang menikahkan jadi seolah-olah jadi wali karena walinya aturan Abu Sufyan. Abu Sufyan tapi kan waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan. Tahun 4 ini belum masuk Islam. Akhirnya yang nikahkan adalah Najasyi. Yaitu siapa namanya Najasyi waktu itu? Ashamah. Jangan lupa nama aslinya Najasyi, Ashamah. Najasyi itu gelar. Oh, maharnya banyak. Karena yang bayarin mahar siapa? Najasyi. Nanti dilihat. Kemudian Nabi nikah di bulan Dzulqa'dah dengan Zainab binti Jahash. Jadi ditambahin. Nanti saya tambahin insya Allah. Tahun keempat bulan Dzulqa'dah Nabi nikah dengan Zainab binti Jahash. Oh iya, usia dulu. Usianya Ummu Salamah saat dinikahi Nabi 29 tahun. Sementara usianya Ummu Habibah saat dinikahi Nabi berapa? 37. Kira-kira ya. Usianya Zainab binti Jahash nanti akan kita pelajarin. Itu adalah 35 tahun. 35 tahun. Jadi belum ketemu nih nenek-nenek yang dinikahin sama Nabi. Kecuali siapa? Saudah. 30 tahun, 37, 35, 29. Tuh belum nenek-nenek. Ya, ini nggak tepat apa yang dikatakan. Bahwa Nabi nikah sama nenek-nenek. Kan bukan Kurang hari tepat. ini dah. Jelas ya. Ya tengok Pak di meja ngaji itu Pak. Di luar. Mana? Ditutup Pak lubang tuh Pak. Coba dikondisikan ada yang bocor suara. Oke. Dan Zainab binti Jahsy ini tadinya Nabi nggak mau malah nikah sama Zainab binti Jahsy. Tapi Allah yang nyuruh Nabi nikah sama Zainab. Di surat apa? Surat Al-Ahzab. Allah bilang gini. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas orang mukmin dan mukminah memilih yang lain kalau Allah udah putuskan di antara mereka. Barang siapa mendurhakai Allah maka telah sesat sejelas-jelasnya. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم
fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Kata Allah, dan tatkala engkau berkata kepada orang yang Allah bernikmat atasnya dan engkau juga bernikmat buat dia, yaitu Zaid maksudnya. Jadi Nabi punya mantan budak namanya Zaid. Tadinya budaknya nih Zaid punya Khadijah. Nabi nikah sama Khadijah, Khadijah menghadiahkan budak ini ke Nabi. Oke, sama Nabi dimerdekakan. Jadi dimerdekakan sama Nabi, kemudian Zaid ini ayahnya nggak tahu di mana. Tahu. Budak ya nggak jelas lah. Dijual di pasar, dipindahin tangan ke tangan. Siapa bapaknya nggak ada, apalagi nggak ada akte kelahiran waktu itu. Siapa bapaknya nggak tahu. Sama Nabi diapain? Diangkat jadi anak. Ya udah Zaid bin Muhammad ditabani. Waktu itu di masa jahiliyah bisa. Di awal-awal Islam juga bisa. Anak diadopsi dijadikan anak sendiri. Binnya bin kita. Nanti dilarang. Di awal surat Al-Ahzab dilarang. Ud'uhum li'abaihim huwa qasatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Kata Allah, panggil mereka jangan dengan bin kamu, panggil bin ayah mereka. Kalau nggak tahu ya udah, anggap saudara aja, jangan dianggap anak. Nah, memang ketahuan akhirnya ayahnya adalah Harithah. Jadilah karena udah turun ayat tersebut Zaid bin Harith. Tadinya bapaknya datang, itu anak saya, tapi Zaid lebih suka sama Nabi. Itu kesian ayahnya. Nah, ya, andai nggak ada larangan juga saya pikir semua orang maunya jadi anaknya Nabi gitu ya. Cuma nggak boleh sama Allah. Panggillah dengan nama bapaknya beneran. Jadilah Zaid bin Harithah. Nah, kemudian Zaid bin Harithah ini dinikahkan sama Nabi dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash orang Arab, cantik, terkenal, terkemuka. Zaid bin Harithah mantan apa? Budak, bukan orang Quraisy juga. Lebih rendah kastanya lah bahasa orang jahiliyah. Begitu mereka masih kasta-kastaan. Zainab sebenarnya berat untuk nikah sama Zaid, tapi perintah Allah dan Rasulnya nurut nikah. Tapi nggak lama Zaid cerita ke Nabi, Nabi, saya udah nggak tahan, saya mau pisah aja. Ya gimana? Nabi disuruh sama Allah, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Bilang ke Zaid, tahan, jangan dicerai. Bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Nah, Allah Subhanahu wa taala bilang ke Nabi SAW, kamu menyembunyikan sesuatu kan? Kamu khawatir Allah akan, kalau sudah cerai Zaid, nikahkan Zainab dengan kamu kan? Kamu takut orang. Yang harus ditakutin itu Allah. Wa takhshan nas, kamu takut manusia. Yang harus ditakutin wallahu ahaqqu an takhsha, itu Allah. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Tatkala Zaid benar menceraikan Zainab, maka kami nikahkan engkau. Nabi dinikahkan dengan siapa? Zainab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya, zawwajnakaha. Hikmahnya apa? Kan yang kemarin ada yang nanya. Apa hikmahnya Nabi nikah lagi? Untuk Zainab hikmahnya adalah likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Agar orang-orang beriman yang lain itu enggak segan, enggak merasa bermasalah nikahin mantan istri dari anak angkat mereka. Tadinya kan di masa jahiliyah dan awal-awal Islam, anak angkat tuh benar-benar dianggap anak betulan. Tapi datang larangan nggak boleh. Dia, ya kamu berbuat baik nggak apa-apa. Dianggap seperti anak nggak apa-apa di dalam hal kebaikan. Tapi binnya tetap bin bapaknya dan dia saudara doang, bukan anak betulan. Otomatis kalau dianggap anak betulan ala-ala jahiliyah, berarti status istri anak angkat kita statusnya apa? Menantu, betul nggak? Ya nggak? Menantu boleh nggak dinikahin? Nggak boleh. Selama-lamanya nggak boleh.
Meskipun udah cerai sama anak kita, nggak boleh dinikahin. Jadi kalau kalian punya menantu, nanti nikah aja belum punya menantu. Ceritanya udah punya menantu, nah itu anak kita yang laki-laki cerai dari dia atau meninggal, boleh nggak kita nikah sama mantan istri anak kita? Boleh nggak? Nggak boleh, selamanya nggak boleh. Hurrimat alaikum, akhir juz 4. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatuk wa akhawatukum dan seterusnya wa halailu. Nah, ayatnya adalah wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Halail itu istri. Dan nggak boleh kalian nikahin mantan istri anak-anak kalian yang kandung. Nggak boleh. Tapi kalau anak angkat, itu bukan anak betulan. Jadi statusnya bukan menantu sebetulnya. Nggak apa-apa dinikahin setelah itu. Nah, kalau cuma teori aja, orang masih aja segan. Maka Allah pertegas itu dengan, lihat nih, Nabi kami nikahkan dengan istri dari anak angkatnya Nabi. Tuh lihat. Kalau Nabi udah ngelakuin, sahabat lain akan segan nggak? Nggak segan lagi. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa qara. Nabi tuh nggak senang sebenarnya, nggak pengen nikah sama Zainab karena ya gimana? Ini kan kayak menantu gitu status. Gimana? Apa kata orang? Tapi Allah suruh. Enggak. Jadi pernikahan Zainab bisa dibilang pernikahan yang heboh waktu itu, boleh Anda sebut demikian. Pernikahan yang kontroversial. Karena anti mainstream. Sebelumnya itu orang-orang Arab bergenerasi-generasi mereka menganggap mantan istri anak angkat itu ya kayak menantu, nggak boleh dinikahin selama-lamanya. Tapi Nabi melakukan. Nabi keberatan sebenarnya. Makanya kata Allah, wa tukhfi fi nafsika, kamu menyembunyikan ketakutan kan dalam diri. Wa takhsyan nas, kamu takut manusia kan? Kamu takut trending kan di TikTok bahwa Sayyidina Muhammad melakukan pelanggaran budaya. Nah, takut manusia, kamu nggak boleh takut sama manusia. Wallahu ahaqqu an takhsya, Allah lebih berhak kamu takut. Dari sini kita paham bahwa Nabi itu nikah kontroversial cuma sekali, yaitu saat nikah dengan Zainab aja. Nabi nikah berkali-kali, nggak ada yang bermasalahin. Nabi nikah sama anak 6 tahun, nggak ada yang bermasalahin. Nabi nikah sama umur 66 tahun, umur 40 tahun. Nikah yang kelima, nggak ada yang masalah. Nikah kedua, ketiga, nggak ada yang masalahin. Itu semua normal waktu itu. Normal, nggak ada masalah. Yang bikin heboh cuma satu, yaitu nikah sama Zainab. Karena itu yang nggak normal. Nah, ini yang nggak normal. Jadinya Nabi tuh nggak melakukan suatu kejahatan. Enggak. Ya hari ini mungkin aja anak 6 tahun nggak pantas nikahin. Hari ini. Ya tapi bilang aja hari ini. Hari ini. Itu juga sesuai daerah-daerah tertentu. Anak 9 tahun belum pantas untuk tinggal serumah sama suaminya. Ya hari ini anak 9 tahun. Ya anak 21 tahun aja mungkin masih main Barbie. Masih suka drakor kan. Ya belum siap, saya masih belum siap lah dewasa menjadi istri. Itu anak hari ini aja. Diberlakukan di Indonesia aja boleh, silakan. Kalau pemerintah mau mengatur usia pernikahan selama pertimbangannya betul. Dan selama di saat yang sama juga diimbangi semangat dan langkah nyata mencegah perzinahan, itu ahlan wasalan, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau menaikkan usia pernikahan itu pertimbangannya hanya pertimbangan duniawi belaka, tidak ada pertimbangan syariatnya, itu yang jadi masalah. Usia pernikahan dinaikkan, tapi perzinahan, pornografi tidak ada langkah yang serius banget gitu untuk mencegahnya. Yang ada malah orang yang melarang pacaran dibilang orang radikal. Nah, itu walaupun tentu yang bilang itu bukan resmi pemerintah ya, tapi setidaknya orang-orang yang punya power lah. Gitu. Makanya BKKBN rilis data anak 15-19 tahun di atas 50% sudah berzina, ya itu angka yang mengkhawatirkan. Ya pemerintah dong bertindak dong. Ya, jangan di saat yang sama mereka minta dispensasi pernikahan ke pengadilan agama biar boleh nikah sebelum 19 tahun dipermasalahin. Ya harus seimbang, balance antara satu kebijakan dengan tindakan yang baik. Intinya, Nabi itu nggak ada masalah nikah, semua nikah Nabi itu nggak ada yang masalah. Mau Nabi nikah 100 juga waktu itu nggak masalah karena memang orang Arab waktu itu menganggap nggak ada batas nikah.
Justru yang ada pembatasan itu setelah sudah ada syariat Islam. Nggak boleh lebih dari 4. Ngerti ya? Nah, pikirin dulu. Jadi Nabi ini nikah sama Zainab sebenarnya bukti takwanya Nabi. Ya, bukan Nabi suka koleksi perempuan. Enggak. Itu nggak masalah buat Nabi sebenarnya. Nggak masalah buat Nabi. Dan Nabi punya kesempatan kok nikahin yang lain. Tapi Nabi nikah dengan Zainab karena disuruh sama Allah. Zawwajnaka. Maka nanti Zainab itu bangga-banggain diri di depan. Ya, ntar saya terangin masalah Ummu Habibah. Jadi ntar saya selesaiin dulu. Jadi siapa namanya? Si Zainab binti Jahash ini itu Nabi SAW sebenarnya bisa aja nikah sama perempuan lain, tapi Nabi memang disuruh. Nah, Zainab nanti banggain dengan depan istri Nabi yang lain, beliau akan bilang, kalian semua dinikahin sama bapak-bapak kalian. Saya dinikahin sama Allah. Maksudnya dinikahkan oleh ya. Allah menikahkan saya dengan Rasulullah SAW dari atas langit yang ketujuh. Itu kata Zainab. Ya beliau bangga. Itu ada ayat itu. Zawwajnaka. Mungkin cemburu juga istri Nabi yang lain kalau udah lewat ayat itu ya. Kalau bagi baca ayat itu cemburu juga mungkin. Ya. Lagi setoran ayat itu misalnya lagi ngapal atau lagi tilawah ayat tersebut, aduh cemburu nih. Ini Zainab nih ayatnya. Ya, ada pertanyaan bagus banget. Saya sendiri juga gampang. Jadi Imam Ibn Abil Is itu menyebut tentang Ummu Habibah di tahun ke-7. Pun saya sebenarnya awal-awalnya condong ke tahun ke-7. Tapi riwayat-riwayat itu menyebutkan Nabi menikahi Ummu Habibah itu setelah perang Khandaq. Setelah perang Khandaq. Lah karena perang Khandaq tahun 4 menurut Ibn Abil Iz. Maka ya berarti tahun 4 nikah. Begitu. Dan masalah Ibn Abil Iz menyebutnya di tempat bait yang ke-7, selama beliau nggak bilang itu kejadian di tahun ke-7, di tahun ke-7 maka nggak masalah juga. Tsumma ala ummi habibatin aqad wa mahruha an munajasyiyun aqad. Maka saya sendiri gampang soal ini. Dan nggak masalah juga dianggap tahun ke-7. Saya juga di atau di beberapa pengajian Urjuza sebelumnya saya pilih tahun ke-7. Tapi memang masalahnya di sana juga Anda bisa bilang penulis pakai kata summa ala ummi habibatin aqad wa mahruha an munajasyiyun aqad. Gitu. Nah, hikmahnya kalau kita taruh di tahun ke-7, tahun keempat, ada Nabi SAW nikah dengan Ummu Habibah, nikah jarak jauh. Tujuannya untuk menghibur siapa? Ummu Habibah yang suaminya murtad terus meninggal. Di tempat jauh. Bapaknya musyrik juga, Abu Sufyan. Maka untuk menenangkan hati Ummu Habibah, nikmah nikahnya, Nabi SAW menikahi Ummu Habibah. Setidaknya walau LDR, tenang karena sudah ada yang nikahin. Ngerti ya? Itu hikmahnya, lebih nampak begitu. Dibandingkan kalau dibiarkan dulu, kemudian baru nikah tahun 7 langsung didatangkan. Berarti Nabi nggak urusan syahwat, karena misalnya Nabi bilang, udah, Ummu Habibah kamu dianterin sama orang sini. Enggak, Nabi nggak begitu. Nabi biarin aja nunggu mereka sampai datang betulan nanti setelah perang Khaybar. Lebih nampak hikmahnya kalau ditaruh tahun keempat. Tapi memang kita kan udah konsisten di daurah ini, sampaikan sebagaimana dikatakan Ibnu Abil Iz, maka boleh jadi saja Anda taruh Ummu Habibah nikahnya dengan Nabi di tahun 7. Boleh mungkin, masalah tahun ini nggak ada data spesifiknya, tahun berapanya dari kitab-kitab. Hanya disebutkan setelah perang Khandaq. Nah, setelah perang Khandaq bisa langsung bisa tertunda. Yang penting kan setelah. Itu pertimbangannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagus pertanyaan. Oke. Lanjut dulu ya. Tadi sampai bait yang ke Badril Mau'idi. Kemudian summa Badril Mau'idi. Yang Badr al-Mau'id. Badr al-Mau'id itu Dzulqa'dah.
Dan Badr al-Mu'id ini rematch sebenarnya karena dianggap Badar 2 kali, kemudian Uhud masih seri gitu ya. Maka Abu Sufyan dan Nabi Muhammad SAW berjanji nanti ketemu tahun depan. Nah, ketemunya di Badar, bulan Dzulqa'dah. Nabi datang bersama para sahabat. Orang musyrikin tadinya mau datang, tapi nggak jadi, pulang lagi karena takut. Nabi di sana dan para sahabat selama 7 atau 8 hari diam di sana. Nah, sesuai dengan peraturan perang itu dianggap menang berarti. WO lah bahasanya sekarang. Menang walkout ya. Nah, ini berarti justru menguatkan lagi wibawa kaum muslimin setelah kalah perang Uhud. Di tahun ketiga perang Uhud kan kalah. Tahun keempat ini wibawanya naik lagi. Kenapa? Lawannya nggak berani, padahal mereka kemarin menang atau sekilas menang. Sebenarnya perang Uhud nggak bisa dibilang juga kaum muslimin menang, kaum muslimin kalah, nggak juga. Ya, karena bisa aja dibilang seri. Gitu. Oke. Tapi dengan perang Badr al-Mu'id ini justru kaum muslimin wibawanya naik karena orang Quraisy nggak berani melawan Nabi Muhammad SAW. Wa ba'dahal ahzabu fasma' wa'dudi, dan setelah itu Ahzab. Nah, ini titik paling muskilah dari Batan Urjuzamiyah adalah menaruh perang Ahzab di tahun keempat. Ini yang paling muskilah sebenarnya. Dari semua tata urutan yang paling bisa dipermasalahkan, bisa dikritik lebih tepatnya adalah menaruh perang Ahzab di tahun keempat. Bagaimana hampir semua ulama berpendapat perang Ahzab tahun keberapa? 5. Tapi nggak apa-apa, kita anggap aja tahun keempat pun itu ada pendapat soal itu. Wa ba'dahal ahzabu fasma' wa'dudi. Saya itu perang Ahzab. Masih tahun keempat perang Ahzab. Ya. Perang Ahzab nama lainnya perang apa? Perang Khandaq. Nama lain perang Ahzab, perang Khandaq. Disebut Ahzab karena yang berperang bukan cuma Quraisy, tapi juga apa? Tapi juga orang-orang musyrikin sekitar. Kemudian disebut perang Khandaq karena Nabi membangun apa? Khandaq. Khandaq artinya apa? Got ya, parit, selokan. Sebagai pertahanan. Jadi agar musuh nggak nyebrang, dibangun aja tuh apa? Selokan gede tapi sehingga kuda pun kalau loncat jatuh ke bawah. Jadi kayak main Mario Bros. Nah. Udah mau loncat, jatuh karena terlalu jauh. Dan strategi Nabi dapat dari sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman ini rapat. Ini bukti Nabi itu kalau ngapain rapat. Kepikiran perang Uhud aja ada rapatnya, perang Badar ada rapatnya. Perang Khandaq ini perang Ahzab ada rapat. Gimana kita dikepung? Ya, orang-orang musyrikin banyak. Kita nggak mungkin keluar. Gimana strateginya? Nah, ya udah bertahan di Madinah. Tapi nanti gimana? Mereka masuk dalam kota kacau. Jadi keuntungan kalau perang bertahan dalam kota, musuh masuk, musuh nggak tahu jalan. Nanti dari atas rumah bisa diapain? Lempar-lemparin. Nah, itu keuntungan. Jadi perang Uhud pun, tadinya mau perang dalam kota. Karena kaum muslimin menganggap diri sedikit, udah musuh banyak, kita dalam kota aja. Biarin mereka masuk Madinah, kita hantam di dalam Madinah. Itu salah satu strategi perang waktu itu. Tapi kan kita tahu, sahabat-sahabat lain pada bilang apa? Kita maunya di luar Madinah. Dan Nabi ikutin, termasuk munafikin maunya di luar Madinah. Nabi ikutin. Perang Ahzab tetap strateginya di dalam Madinah. Tapi musuh mau masuk gimana? Banyak kali ini. Akhirnya Salman kasih usul. Nabi, di Persia tempat tinggal saya dulu, ada strategi bikin selokan. Nah, menggali. Oh, ya udah akhirnya Nabi terima usulan tersebut. Galilah selokan panjang. Kalau kalian umroh masih ada tuh selokannya. Sisanya masih ada. Dan ini bukti Nabi mengambil strategi perang dari Persia. Jadi nggak masalah mengambil ide dari non Muslim, nggak masalah. Kata Nabi, al hikmatu dhalatul mu'min. Fa anna wajadaha fa huwa ahqqu biha.
kebijaksanaan, kebenaran itu adalah barang hilang milik orang mukmin. Dimanapun dia temui, dia berhak untuk mengambilnya. Dia lebih berhak terhadapnya. Jadi Nabi mengambil hikmah dari mana? Dari Persia. Dan perang Ahzab beneran, ketika datang pasukan Ahzab, maka pasukan Ahzab nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma bisa camping doang di luar sana, di luar Madinah. Nggak bisa nyerang. Camping doang. Paling panah-panah, tapi lemah karena terlalu jauh. Selokannya besar. Kaum muslimin pun siaga, manain mereka. Jadi mereka nggak bisa camping deket-deket. Campingnya harus agak jauh supaya nggak kena panahnya orang Islam. Bersiaga Nabi. Sampai Nabi telat sholat. Saking jaga-jaga betul. Ya bayangin Karim kalau dari balik danau ada yang nembakin Karim. Bayangin. Kebayang nggak? Wah, siaga. Jaga-jaga depan. Begitulah biar kebayang. Lama berhari-hari sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala tiupkan angin, ya, Allah kirimkan angin menghancurkan tenda-tenda mereka. Mereka pergi tunggang langgang. Hancur dah, perbakalannya habis dah. Nggak bisa lagi bertahan camping, harus pulang. Pulanglah mereka. Selamatlah Madinah, Masya Allah. Nah, memang titik lemah sekali pendapat Ibnu Abil Is yang mengatakan ini tahun 4. Kenapa? Karena habis itu bulan Syawal, habis itu bulan Dzulqa'dah, perang Badar Mau'idi. Padahal Nabi terkenal sekali di perang Ahzab itu Nabi bilang, Al-an nagzum wala yaghzunana. Mulai saat ini kita akan menyerang mereka, bukan mereka nyerang kita. Jadi kalau teman-teman perhatikan, perang Badar itu siapa yang tuan rumah? Muslim atau musyrikin? Muslim tuan rumah, main kandang karena di Badar dekat Madinah. Perang Uhud bukan Muslim tuan rumah karena di Uhud dekat Madinah. Perang Ahzab Muslim juga. Lebih-lebih ini, benar-benar Nabi kagak keluar Madinah. Jadi perang lawan musyrikin Mekah selalu Nabi itu di Madinah atau dekat Madinah. Kata Nabi, sejak saat ini setelah perang Ahzab kita akan nyerang mereka, bukan sebaliknya. Dan memang sejarah membuktikan setelah itu udah nggak ada lagi perang orang musyrikin Quraisy pergi ke Madinah atau sekitarnya, nggak ada lagi. Makanya paling muskilah itu adalah di sini. Karena kalau kita taruh perang Khandaq bulan Syawal, perang Khandaq bulan Dzulqa'dah, perang Badar Mau'idi, berarti nggak cocok dengan hadis barusan, ya nggak? Jadi yang cocok memang perang Khandaq tuh bulan Syawal tahun 5. Bulan Syawal tahun berapa? Tahun 5. Tapi yang nggak masalah, kita udah ngikutin alur di sini. Nanti kita jelaskan aja apa adanya dan kita sebutkan kejadiannya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Lanjut. Ya, silakan. Tsumma Banu Quraidhatin wa fihima. Kemudian Bani Quraidah. Habis perang Ahzab langsung nyerang Bani Quraidah karena Bani Quraidah ini mengkhianati Madinah. Bani Quraidah mau coba buka daerah mereka untuk tempat masuknya pasukan Ahzab. Jadi Madinah kan dikelilingin parit kecuali daerahnya Bani Quraidah. Karena Nabi menganggap Bani Quraidah ini bentengnya udah gede, memang gede bentengnya. Jadi nggak bisa dilewatin. Dan Quraidah ini sama-sama KTP-nya Madinah, harusnya sama-sama ngebela Madinah, apalagi sudah nandatangani piagam Madinah. Nyatanya Bani Quraidah mau buka pintu buat tempat masuk penjahat. Wah, bahaya. Udah akhirnya Nabi perang Ahzab selesai, langsung Nabi bilang ke sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. La yusolliyan ahadukum asra illa fi Bani Quraidah. Sahabat langsung pergi ke tempat Bani Quraidah. Nabi aja, tadi Nabi udah taruh pedang. Didatangi Jibril. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kok kamu udah naruh pedang? Ini para malaikat belum naruh pedang. Pergi ayo ke Bani Quraidah. Nabi akhirnya ngangkat pedang lagi. Pergi ke Bani Quraidah. Mau ngepung Bani Quraidah. Ini kabilah ketiganya Yahudi. Karena mereka berkhianat. Dikepunglah Bani Quraidah. Bani Quraidah dikepung. Allah ceritakan tentang Bani Quraidah itu di surat Al-Ahzab. Ya wa anzalal ladzina dhaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Kata Allah, dan kami turunkan ketakutan terhadap orang-orang yang membantu mereka, yakni orang-orang Bani Quraidah. Min ahli kitab, dari ahli kitab, yakni Yahudi. Min sayasihim, maka kami turunkan mereka dari benteng-benteng mereka. Nggak bisa lagi berlindung di situ. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, Allah timpakan di hati mereka ketakutan. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Sekelompok mereka kalian bunuh. Ini hukuman Bani Quraidah akhirnya adalah yang udah balik laki-lakinya dihukum mati semua. Sementara perempuan dan anak laki-laki yang belum balik dijadikan budak. Itu maksud Allah. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Sekelompok dari mereka kalian bunuh dan sekelompok lagi kalian jadikan budak. Wa aurasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum, dan kami wariskan buat kalian orang-orang Islam ardahum, tanah mereka, wa diyarahum, rumah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka buat kalian. Ini hartanya diambil sama orang muslimin, nggak boleh bawa harta karena udah nggak ada yang tersisa. Bani Nadir masih bisa keluar. Bani Nadir boleh bawa harta yang bisa dibawa onta. Bani Qainuqa juga. Bani Quraidah nggak selamat. Kenapa? Laki-lakinya yang balik dihukum mati. Laki-laki yang masih belum balik diperbudak, perempuan juga jadi budak. Nggak ada nyisa. Hartanya gimana? Udah diambil orang Islam. Ngerti ya? Hukuman buat mereka karena khianat sama negara. Khianat sama piagam Madinah. Kata Allah, wa ardhal lam tatuha, dan Allah kasih buat kalian juga tanah yang belum kalian pijak, yaitu Khaybar. Maksudnya Allah Khaybar. Setelah itu baru ntar perang Khaybar. Lanjut. Wa fihi ma khulfun, dan dalam keduanya ada khulf, ada perbedaan pendapat. Jadi Ibnu Abilis sendiri akui ada beda pendapat, ada yang bilang 5, ada yang bilang 4. Wa fi dzati riqa'un 5. Kemudian perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa itu perang setelah perang Bani Quraidah. Setelah perang Bani Quraidah. Dzatur Riqa Nabi pergi ke daerah yang cukup jauh, ke arah Najd. Kemudian Nabi kakinya cedera. Ini bukan lawan musyrikin Quraisy. Para sahabat kakinya berdarah-darah karena perjalanan jauh, panas di padang pasir, sepatunya belum bagus kayak kalian. Akhirnya hancur, mereka akan menutup kaki dengan kain. Kain tersebut kayak perban, disebut riqo. Maka perangnya disebut perang Dzatur Riqa karena sahabat makainya pakai kayak kaos kaki gitu, pakai kain. Untuk menopang mereka pakai sepatu karena sepatunya rusak. Dan di perang Dzatur Riqa Nabi diajari salat khauf. Qul lima kaifa salatul khaufi. Khauf. Khauf itu salat yang dikerjakan dengan cara yang unik. Mungkin bukan di sini tempat menjelaskannya. Iya, sederhana salat yang caranya unik karena salatnya kayak ganti-gantian gitu. Soft pertama dulu sujud, soft kedua ntar sujudnya, ntar soft kedua bang tetap sujud, duduk, kemudian soft pertama nyusul, soft kedua nyusul. Jadi agak unik. Saya udah beberapa kali jelaskan, tapi kayak pertemuan kali ini kurang efisien untuk menjelaskan. Nanti lah kalau ada waktu di akhir pertemuan ini kita bisa jelaskan. Wal qasr juga di sini disyaratkan sholat qasar, yaitu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Dan ini nggak tahu kenapa Ibnu Abilis menyatakan soal qasr ini, padahal sebenarnya ini melemahkan mazhab beliau. Mazhab beliau kan bahwasanya apa? Sholat qasar wajib. Tapi di sini yang mengatakan Nabi diajari qasar sholat. Berarti sholat qasar nggak wajib. Mungkin diajari rukhsah. Tapi mungkin juga difahami qasar di sini diajari sebagai kewajiban.
Wa ayatul hijabi wa tayamumi juga di sini disyariatkan tayamum dan disyariatkan hijab. Jadi jilbab baru wajib tahun berapa? Tahun 4. Ya kayak saya bilang kemarin bahwa sebagaimana Homer wal khomru hurimat yaqinan fasma'an hadza wa fiha wulda sibtul hasan itu tahun 3 baru haram Homer, maka jilbab baru wajib tahun 4. Lama tuh berarti. Lama. Berarti Nabi tuh jadi Nabi 13 tahun di Mekah, 4 tahun kemudian berarti 17 tahun. Itu baru jilbab tuh apa? Wajib. Jadi jilbab ini bukan pakaian orang Arab, tapi pakaiannya orang Islam. Karena Nabi sendiri awal-awal jadi Nabi, ya orang Arab belum pakai jilbab. Orang Arab belum pakai jilbab. Ini belum pakai jilbab yang syar'i belum. Belum pakai jilbab. Jadi jilbab bukan pakaiannya orang Arab. Jilbab pakaian orang Islam. Orang Arab asli sendiri malah sampai sekarang di Arab Saudi aja itu ada pameran pakaian tradisional Arab yang nggak Islami gitu ya, tradisionalnya. Mungkin era jahiliyah atau sejenisnya. Itu memang nggak nutupin seluruh rambut, nggak cuma ditempelin doang kainnya, udah kelihatan leher. Makanya banyak sekali syair jahiliyah bicara tentang leher dan kalung. Karena ini nggak ditutupin sama wanita-wanita jahiliyah. Artinya hijab itu pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Karena baru wajib 17 tahun setelah Nabi diutus. Dari sini kita juga ngerti bahwa kita ketika dakwah juga harus bertahap. Nabi-nya baru wajibkan jilbab tuh tahun berapa? 4 Hijriah, 17 tahun setelah Nabi jadi Nabi. Kita jangan tergesa-gesa. Ya. Walaupun kalau ada orang perempuan pakai jilbab, ya kita jangan suruh lepas. Terus pakai jilbab. Tapi yang belum ya kita ya step by step lah. Makanya begitu dari sini juga penting dakwah tauhid. Dakwah tazkiyatun nafs. Memahamkan akidah yang betul, memurnikan jiwa. Kenapa? Para sahabat perempuan, begitu disuruh pakai jilbab, langsung mereka ngapain? Langsung pakai jilbab semua. Yang nggak punya jilbab, minjem temen. Nggak ada jilbab, nggak bisa minjem temen. Hordeng rumah apa? Diambil pakai jilbab, buat jilbab. Tuh. Makanya bisa juga bikin tebak-tebakan atau ungkapan. Ya, hukum pakai jilbab nggak wajib. Yang wajib adalah menutup aurat meskipun pakai hordeng. Itu kan nggak pakai jilbab namanya. Meskipun pakai anduk. Sah nggak? Nutupin rambut pakai anduk. Sah. Nggak masalah. Yang penting nutup aurat. Ya cuma zaman sekarang udah ada jilbab, ngapain pakai anduk lagi? Gitu ya. Nah, saya punya cerita. Ceritanya mudah-mudahan jadi hikmah ya. Relate dengan topik kita. Saya punya teman kuliah. Ya. Sampai sekarang belum pakai jilbab lagi. Ya. Dia cerita, dulu dia pakai jilbab. Sampai semester awal semester 2 kuliah. Ya. Pokoknya dia dulu pakai jilbab. Terus pas pas awal semester 2, dia suatu ketika jilbabnya lagi kemana gitu ya. Sementara ada laki-laki mau masuk ruangan. Akhirnya dia ambil hoodie-nya. Hoodie atau hoodie ya? Ini jaket tapi ada topi kupluknya. Dan dia pakai tuh nutupin. Karena tahu jilbabnya kemana. Jadi tadi di ruangan perempuan semua, nggak ada laki-laki. Dia lepas aja jilbab, istirahat tidur siang seperti itu. Mau ada laki-laki, wah dia pakai hoodie. Nah dia keluar lah pakai hoodie. Itu ngobrol teman-teman. Nah ada teman perempuan kaget dia ngelihat dia cuma pakai hoodie. Ditarik lah dari belakang. Gitu ya. Lu nggak pakai jilbab. Sekalian aja. Waduh. Malu lah dia. Beneran kelihatan rambutnya di depan semua orang. Dan dengan cara yang embracing begitu ya. Cara yang benar-benar bikin malu. Dipermalukan begitu. Habis itu dia sakit hati. Sampai sekarang belum pakai jilbab lagi. Jadi dari sini kita ngerti. Kita hargai dong dia pakai hoodie, ya nggak? Much better. Dia justru pakai hoodie bukan karena kamu pakai jilbab. Jilbabnya nggak tahu di mana. Gitu. Pakai hoodie dia nutupin, nanti ketutupan dulu. Karena yang wajib kan bukan pakai jilbabnya. Yang wajib itu apa? Kalau jilbab kita sebut, jilbab itu adalah nama pakaian tertentu ya. Yang wajib bukan pakai pakaian namanya jilbab. Yang wajib nutupin aurat. Meskipun pakai plastik hitam. Meskipun pakai anduk. Gitu. Meskipun pakai baju astronot. Gitu.
Ngerti? Meski pakai hoodie, asal benar ketutupan, gak ada yang kelihatan aurat, sah. Sah. Apalagi ketika benar-benar dia, mana jilbab saya nih? Kan bisa aja perempuan kayak gitu ya. Ada kondisi seperti itu. Ngerti nih? Oke. Nah, kita apresiasi lah, ada orang, dia belum, dalam mazhab Syafi'i misalnya, menutup wajah wajib hukumnya. Dalam mazhab Hanbal gitu. Dia mau konsisten dengan pendapat itu. Dia tutup wajah pakai masker. Nggak pakai cadar. Ya dia apresiasi lah. Kan yang wajib bukan pakai cadarnya, yang wajib apa? Nutup wajahnya. Nutup wajah pakai masker ya sah. Sah. Ngerti ya? Gitu. Walaupun dia pakai cadar juga bagus. Tapi kalau ada baru pakai masker, dia apresiasi, udah bagus dia. Membantu laki-laki menundukkan pandangan. Kan sama aja dengan pakai cadar. Atau hampir sama lah, mungkin kalau sama enggak lah. Hampir sama. Dia apresiasi. Allah alam bisawab. Lanjut. Geser tahun sekarang. Bait berapa kita sekarang? Wa ayatul hijab wa tayammum kila warajmul yahudiyah. Ini ada pendapat juga di tahun ini ada merajam Yahudi. Wa maulid Sibtiridul Husain, dan kelahiran Husain. Coba mundur dulu sebentar. Husain lahir tahun 4 di bulan Sya'ban. Kalau Hasan lahir tahun 3. Bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Husain lahir Sya'ban. Jadi nggak kembar mereka. Hasan Husain bukan kembar. Hasan Husain kakak beradik beda setahun. Kayak Upin Ipin. Upin Ipin kembar apa setahun sih? Kembar, oh, berarti beda. Bukan Upin Ipin berarti. Hasan Husain bukan kayak Upin Ipin berarti. Ya, kakak beradik aja. Beda setahun. Beda setahun sebulan. Enggak, beda 11 bulan, maaf. Beda berapa? 11 bulan. Karena Husain lahir Sya'ban. 11 bulan bedanya. Jadi Fatimah tuh abis lahir siapa? Hasan, langsung ya hitungan bulan hamil lagi. Ngisi lagi. Iya. Lanjut. Wa kana fil khamisati isma wasiqi al-ifku fi ghazli banil mustaliqi wa dumatul jandali qablu wa hasa. Nah, kita baca dulu bait 20 bait 69. Wa dumatul jandali qablu, dan perang Dumatul Jandal sebelum itu, sebelum Banil Mustaliq. Ya memang dia sebelumnya itu Rabiul Awal. Perang Dumatul Jandal, Dumatul Jandal ini ada satu suku Nabi serang ke tempat itu, tapi karena mereka membahayakan, sering menjara orang Islam, orang-orang di daerah Dumatul Jandal. Akhirnya Nabi mau amankan, Nabi pergi ke sana, tapi mereka ngumpet. Nyampe di lokasi kagak ada musuh. Ngumpet mereka, Nabi diem di situ selama beberapa hari, dia nggak penang. Sesuai peraturan perang waktu itu, kalau sudah tiba di tempat perang, musuhnya nggak datang selama berhari-hari, dianggap kalah WO. Kalah. Pulanglah. Gak berani lagi orang-orang di Dumatul Jandal menjarahi kaum muslimin yang lewat. Itu di Rabiul Awal. Nah, wa kana fil khamisati isma' wasiqi, di tahun kelima dengarlah dan percayalah al-ifku, hadisatul ifki. Apa tuh hadisatul ifki? Yaitu Aisyah dituduh zina, dituduh serong, dituduh selingkuh lah bahasa sekarang. Dengan seseorang namanya Sofwan bin Mu'attil atau Mu'attal, boleh dua-duanya dibaca begitu. Sofwan bin Mu'attal, ceritanya waktu itu Nabi dan sahabat-sahabat pulang dari perang Bani Mustaliq. Nah, biar sinkron ceritanya, kita cerita dulu Bani Mustaliq. Bani Mustaliq itu bani tertentu di daerah luaran Madinah. Nabi pergi ke sana, arahnya ke arah Najd kurang lebih. Najd itu Riyadh hari ini. Ke arah situ, Nabi mengalahkan mereka, kemudian dapatlah tawanan-tawanan. Singkat cerita, salah satu tawanan diserahkan ke Nabi. Ternyata dia adalah singkat cerita, salah satu tawanan datang ke Nabi. Namanya Juwairiyah. Bilang ke Nabi, atau mengajukan diri dulu ke Nabi, mau menebus diri supaya nggak jadi budak. Juwairiyah datang, nemuin pertama kali adalah Aisyah. Aisyah, saya udah bad feeling. Ada riwayat saya bawakan. Ketika ngelihat Juwairiyah, sosok yang manis, saya bad feeling. Jangan-jangan nanti Nabi akan nikahin dia. Aisyah jadi cemburu.
Datanglah Juwairiyah bilang ke Nabi, Nabi saya adalah putrinya pimpinan Bani Mustalik. Al-Harith itu pimpinan Bani Mustalik. Saya punya harta untuk nebus diri saya. Saya mau nebus diri saya supaya merdeka. Nabi terima tawaran tersebut, ya, kamu merdeka. Kemudian Nabi lamar, Nabi nikah. Beneran nikah, sahabat-sahabat lain ngelihat, menyaksikan akad nikahnya. Kemudian sadar, loh, Nabi nikah dengan putri dari pimpinan Bani Mustalik. Masa kita masih memperbudak Bani Mustalik? Karena kan baru aja menang perang, baru bagi-bagi budak. Jadi pihak yang kalah dijadikan budak. Gara-gara Nabi nikah sama perempuan, anak perempuan pimpinan Bani Mustalik, sahabat yang lain gak enak dong. Waduh, masa kita memperbudak besan-besannya Nabi? Akhirnya apa? Semua sahabat bilang, saya merdekakan budak saya. Yang lain juga bilang gitu. Wah, pada bilang gitu. Akhirnya semua budaknya apa? Merdeka. Jadi pasukan Bani Mustalik yang tadinya kalah dan jadi budak, gara-gara nikahnya Nabi dengan Juwairiyah, semuanya apa? Merdeka. Makanya kata para sahabat, pernikahan Juwairiyah membawa berkah bagi sukunya. Karena semuanya jadi merdeka. Nah, jadi kalau kemarin ada yang tanya, apa hikmahnya Nabi nikah lagi? Nikah lagi dengan Juwairiyah, hikmahnya adalah agar merdeka semua orang-orang Bani Mustalik. Dan juga ini nikah dengan pimpinan suku, itu bukan sesuatu yang gampang. Itu sesuatu yang berharga sekali. Nikah dengan pimpinan suku. Nabi nikah dengan anaknya Abu Sufyan. Itu punya daya tawar luar biasa, ya nggak? Anda nikah dengan anaknya presiden aja luar biasa itu. Memberikan pengaruh luar biasa. Jelas ya? Ini nikah Nabi dengan anaknya Abu Sufyan. Pimpinannya Quraisy di Mekah. Nabi nikah dengan anaknya Bani Mustalik. Begitu. Anaknya pimpinan Bani Mustalik. Nah, Nabi akad nikah, pulang, ya. Nabi tinggal sama siapa berarti sekarang di atas onta? Berangkat bareng Aisyah. Pulang sama siapa di onta? Nabi sama Juwairiyah bintul Harith. Aisyah sendiri. Ya, itu peraturan. Ya. Istirahat mereka di rest area dekat luar Madinah. Aisyah kemudian ke belakang. Biasa namanya rest area, ada yang ke belakang. Nah. Dikirain Aisyah udah balik ke dalam onta, karena onta itu kalau ontanya perempuan, onta buat perempuan itu di atasnya dikasih tutupan. Jadi kayak apa sih? Rumah-rumahan di atas onta, namanya sekeduk. Pernah lihat nggak? Tapi kebayang nggak? Di atas onta ada rumah-rumahan. Nah, kalau perempuan gitu, biar nggak kena debu. Karena kalau kena debu nanti make up-nya rusak. Kena sinar matahari panasnya biar adem gitu. Biar adem. Itu penghormatan terhadap perempuan. Ya, seperti itu. Tapi heran, perempuan hari ini seneng banget naik motor nggak pakai helm. Ya cuma ingin memamerkan cantiknya aja. Padahal itu merusak wajah dia. Cuma memang kalau pakai helm dan pakai masker, ketupan cantiknya yang pengen dia pamerkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang suka flexing kecantikan. Apalagi kepada bukan suami. Jangan. Ya. Nah, Aisyah dikira udah naik di atas sekedup. Sekedupnya tuh maksudnya rumah-rumah tadi. Ya udah berangkatlah sahabat. Pernah nggak sih Karim jalan-jalan terus ke rest area, terus pergi ada yang ketinggalan santri? Pernah nggak? Nggak pernah ya, belum pernah. Ini bayangin ada santri ketinggalan. Dikira udah masuk, Ustaz. Dikira udah masuk bis. Kirain kita. Ternyata belum. Aisyah ketinggalan. Aisyah balik dari belakang. Wah, mana yang lain? Ternyata manggil udah jauh. Nggak ada kelihatan apa-apa. Aisyah capek tidur, Aisyah ketiduran. Datanglah Sofwan. Sofwan ikut perang Bani Mustalik, cuma telat pulangnya. Mungkin ketinggalan apa gimana, ada urusan lah. Ngelihat Aisyah, sebentar, ini tahun berapa nih? Tahun 5. Udah wajib hijab belum? Udah wajib hijab. Nah, makna wajib hijab tuh, bagi istri-istri Nabi, wajib pakai cadar. Itu maknanya. Bagi istri Nabi, itu lama beda pendapat. Ya, tapi yang ada yang berpendapat perempuan lain wajib juga cadar, ada yang berpendapat perempuan selain istri Nabi nggak wajib. Tapi kalau istri Nabi, maka semua ulama bilang bahwa istri Nabi semuanya pakai apa? Pakai niqab. Semuanya.
Sofwan tahu itu Aisyah. Kenapa? Karena hijab kan baru wajib tahun lalu. Sebelumnya Aisyah nggak pakai niqab. Sofwan udah kenal Aisyah dari dulu. Sekarang pakai niqab, ya bisa kenalin lah. Apalagi jaraknya belum lama diwajibkan hijab. Maka Sofwan teriak, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah cuma itu aja. Cuma itu aja. Terus langsung Sofwan turun dari ontak, mempersilahkan Aisyah naik ontak. Jadi nggak digoncengin. Nggak. Jangan. Jangan sok Anda sok peduli goncengin perempuan. Jangan. Ini nggak digonceng. Naik. Sofwan diem aja. Kata Aisyah, Mama Aisyah bilang, nggak pernah Sofwan ngomong selama perjalanan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang pertama. Dah. Jadi nggak ada nanya apa kabar Aisyah, gitu nggak ada, nggak ada. Gimana capeknya di situ? Panas nggak? Panas nggak? Nah, udah dibawa jalan diem. Itu laki-laki gentle begini. Perempuan juga jangan suzon. Kalau ada laki-laki lewat, bukan digoncengin naik motor malah dilewatin aja. Jangan suzon. Justru laki-laki keren kayak gitu. Jangan sebaliknya, kalau digoncengin sama laki-laki, wah ini laki-laki idaman. Salah. Justru laki-laki kagak bener nih kayak gini. Kenapa? Wong belum suami istri malah goncengin motor. Ngerti? Jadi kebalik, jangan dibalik standar. Cuma kadang kebalik gitu perempuan. Kalau ada laki-laki, teman santri ini dilewatin aja, saya lagi jalan kaki bukan digonceng naik motor. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Giliran laki-laki, santri lain goncengin dia, ini dia laki-laki peduli. Salah. Yang pertama itu lebih bagus daripada yang kedua justru. Ngerti ya? Itu harus mindsetnya begitu, begitu mindsetnya. Kalau laki-laki nih, laki-laki, ya di perjalanan diem aja, sombong amat, diem doang, nggak perhatian. Ada laki-laki lagi nanya, ngajak ngobrol, ketawa-ketawa, wah ini laki-laki asik. Kebalik, mana yang lebih pantas jadi suami? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama itu yang mantep, itu yang diem aja itu yang mantep, bukan yang ngajak ngobrol. Jelas nih? Oke. Mudah-mudahan kita diberikan takwa. Cuma kalau udah kebalik itu pola pikir udah kebalik, beneran kebalik. Ya, laki-laki soleh dibilang kaku, dibilang nggak asik, dibilang nggak suamiable. Gitu. Giliran laki-laki yang suka godain, yang anget gitu, charm, dibilang suami yang ini calon suami, laki-laki yang asik nggak begitu. Nggak begitu. Ya gitulah kalau standarnya drakor ya begitu. Kalau standarnya Sirah Nabawiyah dan akhlak Islam ya kita akan beda pola pikir. Lanjut. Nah, Aisyah masuk Madinah di bawah siapa? Sofwan bin Mu'attal. Aisyah di atas onta, Sofwan narik onta. Di pinggir Madinah, kelihatan lah oleh paparazinya orang munafikin. Mereka lah dipoto mungkin zaman sekarang, difoto, ditaruh di Twitter, dikasih caption. Ya, dikasih caption. Apa captionnya kira-kira? Aisyah serong gitu ya. Cie, captionnya gitu. Aisyah udah mulai main-main ya. Wah, heboh tuh kan. Wah, upaya menjatuhkan lebih bawah keluarga Nabi kan. Bahkan di peradaban barat aja hari ini, kalau udah serong pejabat publik, itu bisa turun mereka. Menurunkan diri atau dipecat. Ya. Karena kalau fitrah manusia, kayak gitu dianggap salah pasti. Oke. Ya itu ya haditsul ifki gitu. Jadi viral lah foto tersebut, bahasa kita zaman sekarang. Atau video misalnya, taruh TikTok, video. Kemudian viral di grup-grup WhatsApp se-Madinah. Ya. Orang beriman nggak mau nyebar, nggak mau share. Yang share siapa? Orang munafikin. Sama tapi ada 4 orang Islam yang khilaf. Mereka ikut nge-share. Ikut nge-forward berita tersebut. Atau mungkin nge-like atau sejenisnya lah. Nanti 4 orang ini muslimin dihukum nanti. Ya, sama Nabi dihukum cambuk 80 kali. Munafikin yang lain nyebar mereka. Wah, heboh. Sebulan lama Nabi itu. Dari bulan Syaban sampai Ramadan tuh bingung gimana. Allah. Sampai Aisyah akhirnya izin. Saya pulang aja Nabi. Habis Nabi dingin. Selama sebulan Nabi dingin. Nabi main ke rumah Aisyah. Tinggal nginep sama Aisyah. Tapi dingin Nabi. Nabi gue bingung. Yang benar gimana? Dia bingung. Isu ramai di luar sana. Orang Islam cenderung diam. Orang munafikin ngomong.
rame di komentarnya tuh terus up gitu, trending terus selama sebulan, trending. Videonya di YouTube tuh trending terus, diobrolin, komennya banyak, numpuk komennya. Wah, Aisyah nggak bener apa segala, yang munafikin gitu. Munafikin mungkin pakai akun apa? Akun bot, ya, akun buzzer mungkin gitu. Yang munafikin berapa? Heboh, bingung. Aisyah akhirnya izin, saya tinggal sama bapak saya aja. Nabi diemin. Makin sedih Aisyah. Ya. Itu musim dingin, Ramadan musim dingin. Dingin, aturan buka puasa bareng, anget, sahur bareng. Nih, dingin. Akhirnya suatu ketika turun ayat lah. Ya, Nabi ketika nyampe ke rumah Abu Bakar, ngobrol, Aisyah menjelaskan grup perkara. Nabi kemudian berkeringat di musim dingin tersebut. Berkeringat. Padahal musim dingin. Menerima wahyu. Yaitu turunlah surat ayat. Surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la ta'lamu la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal its dan seterusnya. Jelaslah kata Aisyah, saya kira nanti saya dijernihkan nama baik saya oleh Allah melalui mimpi aja. Nabi ngeliat mimpi gitu. Wah, Aisyah benar. Nabi kasih lihat cerita aslinya gimana di rest area tersebut. Nabi kasih lihat. Tapi kata Aisyah, ternyata Allah lebih istimewa lagi ngasih saya, yaitu klarifikasinya berupa apa? Ayat-ayat Quran yang dibaca sampai hari kiamat. Jadi kita baca surat An-Nur, kita baca tuh ayat-ayat yang bikin senang Aisyah. Oh, gitu ya. Allah misal. Nah, itulah cerita hadits ifk. Waktu itu Aisyah, kalau Aisyah kita anggap menikah, masuk Madinah usia 9 tahun, berarti sekarang tahun 5, berarti usia Aisyah sekarang 13 atau 14 tahun, anak SMP. Ya. Juwairiyah itu 20 tahun. Juwairiyah berapa? 20 tahun. Lanjut. Wakana itu beda tadi ya. Abdul Natir Harith Siba 2 kesulitan udah. Ibnul Harith itu maksudnya Juwairiyah. Abdul Natir Harith maksudnya siapa? Juwairiyah bintil Harith. Ba'du setelah itu wattasol. Waqdu Raihana tafidil khamisah, dan akad dengan Raihana di tahun kelima ini. Raihana ini ulama beda pendapat. Raihana ini istri atau budak? Ibnu Abil Iz menguatkan dia tadinya budak terus jadi istri. Raihana ini orang Bani Quraidah. Kan Bani Quraidah tadi jadi budak ya? Jadi budak. Perempuannya. Raihana jadi budak. Terus sama Nabi dinikahi di tahun kelima. Usia Raihana saat dinikahi Nabi usia 11 tahun. Dan Raihana nggak langsung serumah dengan Nabi. Wallahualam, kemungkinan kuat Raihana belum balik sebagaimana Aisyah. Nanti tahun depan Raihana baru balik, baru tinggal serumah sama Nabi. Terus, next slide. Suma Banu Lihyan ba'da as-sadisah min Muharram, perang Bani Lihyan, dan Nabi tinggal dengan Raihana di bulan Muharram. Udah balik. Wa ba'da hustisqa'uhu wa dzuqarat. Setelah itu di tahun ke-6 ada sholat istisqa di bulan Ramadan, panas waktu itu bulan Ramadan 6, atau bukan panas. Harusnya hujan tapi nggak hujan. Jadi udah musim dingin. Kan Ramadan tahun 5 musim dingin, ya nggak? Ramadan tahun ini musim dingin. Syawal tahun 4 musim dingin, karena perang Khandaq musim dingin. Ramadan tahun 5 musim dingin juga. Tadi kisah hadits tentu ifk. Maka Ramadan tahun 6 pun masih musim dingin dong. Ya nggak? Gesernya nggak secepat itu kan? Nah, tapi nggak hujan-hujan. Padahal musim dingin di Madinah harusnya apa? Hujan. Makanya istisqa. Jadi istisqa hanya dilakukan kalau musim aturan hujan tapi nggak hujan. Istisqa nggak dilakukan kalau standarnya ya, nggak dilakukan di musim panas. Udah jelas nggak hujan, nggak istisqa. Maka kita juga istisqanya bulan September, Oktober gitu, atau November. Bukan istisqa bulan Juli. Karena bulan Juli memang musim kemarau. Pun Nabi dan para sahabat nggak istisqa di musim panas, istisqanya di musim dingin tapi kering. Ini aturan musim dingin nih, tapi kering, itu istisqa. Jelas ya? Wa dzuqarat, perang Dzuqarat itu di bulan Jumadil Awal. Wasudda an umratihi lama qasad. Dan Nabi SAW pergi umroh di tahun ke-6 tapi dihadang. Ya,
Jadi yang gagal umroh nggak cuma travel tertentu ya, tapi juga Nabi berangkat umroh sampai di Hudaybiyah dihadang, nggak boleh masuk. Mungkin bahasa kita sekarang, visanya habis, gitu, atau nggak dapat visa, kayak dianggap nggak berlaku, karena yang megang visa siapa yang punya kebijakan waktu itu? Musyrikin Quraisy. Ya, dia yang bisa ngatur siapa yang masuk, siapa yang nggak boleh masuk. Dilarang lah di daerah Hudaybiyah itu di tahun ke-6. Tapi Nabi udah terlanjur umroh, udah terlanjur berihram maksud saya. Itu sudah masuk umroh. Makanya Nabi nanti tahallul, dianggap itulah umroh pertama Nabi. Di situ Bayatul Ridwan, Nabi mengirim Utsman, silakan Utsman masuk. Tolong tawar, nego, biar kita boleh masuk umroh aja. Cuma umroh. Tapi lama Utsman gak datang-datang, diisukan bahwa Utsman dibunuh. Akhirnya Nabi bikin Bayatul Ridwan. Allah ceritakan di surat Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtash syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim. Gitu. Bayatul Ridwan. Yang ikut Bayatul Ridwan 1.400 orang. 1.400 orang. Kemudian ada perjanjian Hudaybiyah. Setelah Bayatul Ridwan, Utsman datang. Kemudian datang utusan Quraisy, Utsman nggak dibunuh. Bikinlah perjanjian Hudaybiyah. Inti klausulnya itu yang Hudaybiyah adalah perjanjian Hudaybiyah kaum muslimin nggak umroh tahun ini, umroh tahun depan. Kaum muslimin dan musyrikin gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun, nggak perang selama 10 tahun. Kemudian siapa yang masuk Islam ke Madinah mesti dibalikin ke Mekah. Siapa yang murtad ke Mekah nggak harus balik ke Madinah. Allah turunkan juga di sini surat Al-Fat dan Allah turunkan kewajiban haji di tahun ini. Ini pengajian kita pada hari ini, nggak nyampe bait ke 80 ya, qadarullah. Kita cuma sampai bait ke 73. Ya, wa bai'atu ridwani ba qad wa bana fiha bi raihanata hadza bunina wa furidul hajj bi khulfin fasma'ah wa kana fathu Khaibar fi sabi. Insyaallah kita lanjut pertemuan mendatang dengan perang Khaibar di tahun ke-7. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana Homer bertahap, pernikahan Zainab heboh. Nah, sebenarnya nikah Zainab itu cuma proses akhir justru, karena dari sebelum-sebelumnya Nabi sudah dilarang untuk membinkan anak kepada diri sendiri. Jadi Zainab tuh udah jadi bin Haritha udah lama. Gitu prosesnya. Untuk sebagai finishing akhirnya, maka Nabi suruh nikah dengan Zainab, mantannya Zaid, supaya memperjelas hukumnya. Jadi itu justru udah tahap akhir. Saudara Rizky. Jadi pernikahan Zainab tahap akhir. Tapi masih heboh juga, nggak masalah. Ya, Allah a'lam. Itu barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai daurah kita pada sore hari ini. Semoga dengan apa yang beliau paparkan bisa membuat kita menjadi semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jazakumullah khair kepada Ustaz Nur Fajri Ramadan atas apa yang beliau sampaikan. Mari kita tutup daurah pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tutup dengan salawat syafi'i. Allahumma
صل أفضل الصلاة أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وزينة كلماتك كلما لك kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.